Tanah Pasundan yang subur, tepatnya di Kampung Benteng, Purwakarta, 20 Mei 1965. Lahir seorang anak laki-laki dari pasangan M. Toha Muhtar dan Nur Hayati. Yang kini namanya mengguncang dunia perpolitikan di Indonesia. Dialah Dr. Haji Ade Komarudin MH, yang lebih dikenal dengan sebutan Akom. Politikus senior yang telah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 5 periode berturut-turut sejak tahun 1997 hingga kini, di bawah naungan partai yang ia cintai, yakni Partai Golkar. Partai yang dengan setia ia ikuti dan geluti karena adanya persamaan ideologi dalam dirinya. Memulai karir politiknya dari bawah sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI saat menempuh pendidikan S1 di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Setelah lulus, Ade Komarudin kemudian aktif di organisasi kemasyarakatan pemuda di bawah naungan Golkar dengan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di 2 organisasi kepemudaan yang berbeda, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI dan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI sejak tahun 1993 hingga tahun 1998. Bagi Ade Komarudin, menjadi politikus tanpa didasari ilmu pengetahuan yang matang adalah ibarat bangunan tak berfondasi. Untuk itu, di sela-sela kesibukannya menjadi anggota dewan, dia pun menimba ilmu pada jenjang S2 di Universitas Padjadjaran Fakultas Hukum tahun 2007. Dengan kelulusan yang memuaskan, yakni summa cum laude. Bahkan tidak puas sampai di situ. Bagi pria hobi membaca ini, gelar doktor pun diraihnya dengan lulusan terbaik di universitas yang sama pada tahun 2012. Tahun 2010 merupakan langkah besar Ade Komarudin di karir politiknya. Ia dengan visi dan misinya maju turut serta dalam bursa pemilihan Ketua Umum Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI. Salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang juga merupakan organisasi yang membidani lahirnya Partai Golkar. Dengan modal kematangan politik dan gagasan-gagasannya untuk kemajuan SOKSI, ia mendapat banyak dukungan kuat dari sejumlah pengurus SOKSI di daerah dan juga sejumlah tokoh Partai Golkar. Sehingga Ade pun terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI. Dan di bawah kepemimpinannya jugalah, SOKSI semakin berkibar dan berkiprah banyak dalam demokrasi di Indonesia. Sehingga Ade Komarudin pun didaulat kembali menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI hingga sekarang. Maju terus, pantang mundur. Pada pemilu legislatif 2014 lalu, selain terpilih kembali menjadi anggota DPR RI, Ade Komarudin dipercayakan juga menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI periode 2014 sampai 2019. Selain posisi pentingnya sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, kiprahnya menjadi anggota parlemen digelutinya dengan sungguh-sungguh, dan pengabdian sebagai wakil dan pelayan rakyat, dia terkenal berani akan hal-hal yang menurut prinsipnya benar, sehingga dia pun dijuluki Koboi Senayan. Bahkan Ade Komarudin pernah terpilih menjadi 1 dari 10 anggota DPR terbaik menurut wartawan. Dan saat terjadi dinamika politik di parlemen baru-baru ini, Ade Komarudin ditunjuk menjadi Ketua DPR RI menggantikan Dr. Andes Setia Novanto AK. Melihat karir politiknya yang panjang dan lama, tidak ada keraguan sedikit pun Partai Golkar untuk tidak memberi kesempatan dan kepercayaan kepada putra Kampung Benteng ini untuk membawa DPR ke arah yang lebih baik. Partai Golkar ibarat kampung benteng bagi Ade Komarudin, di mana di tempat itu
ia merasa dilahirkan, dibesarkan, dan tempat mewujudkan cita-cita politiknya. Sehingga waktu, tenaga, dan pikiran ia tuangkan sepenuhnya untuk partai yang dicintainya ini. Terbilang telah banyak sepak terjang dan prestasi Ade Komarudin bersama Partai Golkar. Mulai menjadi ketua Pokja Politik di tahun 2003 hingga 2004. Menjadi ketua bidang kesehatan dan lingkungan hidup di tahun 2009 hingga 2011. Dan ketua pemenangan pemilu daerah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten dari tahun 2011 sampai saat ini. Hasilnya pun cukup memuaskan, di mana Partai Golkar memperoleh hasil perolehan suara cukup gemilang. Jadi boleh dikatakan, keberadaan Ade Komarudin sangat memegang posisi strategis dan menjadi kunci kesuksesan pemilu Partai Golkar di ketiga daerah tersebut. Kini, pada saat Partai Golkar memanggil, membutuhkan para kadernya untuk membenahi partai ideologi terbesar di Indonesia ini dari cobaan politik. Ade Komarudin dengan rasa kepedulian dan kecintaannya pada Partai Golkar, didukung background akademis, pengalaman karir politiknya yang matang, dan cita-cita mengembalikan kejayaan Partai Golkar di kancah politik Indonesia, siap mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan filosofi menghormati yang tua, mengayomi yang muda, dan merangkul semua potensi kader Partai Golkar yang ada. Ade Komarudin dari Kampung Benteng menjadi benteng kejayaan Partai Golkar. Satu Golkar untuk Indonesia.